selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang kenapa ya kita masih suka ngerasa kesepian walaupun sebenarnya kita ada di dalam suatu hubungan. Nah, penasaran kan kira-kira itu juga wajar atau enggak ya? Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel aku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih definisi kesepian itu apa. Jadi, kesepian itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan yang dialami seseorang ketika ada kesenjangan antara social relationship yang dia miliki atau keadaan realnya nih dengan social relationship yang dia harapkan. Dan biasanya ini nggak disadari sama seseorang. Selain itu, penting juga untuk diketahui bahwa kesepian itu bukan tentang seberapa banyaknya orang yang ada di lingkungan kita. Nah, kenapa sih kesepian ini bisa penting dan bisa jadi masalah serius? Karena menurut hasil penelitian, kesepian itu akan berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental kita, teman-teman. Kesepian dalam suatu hubungan itu merupakan hal yang wajar, apalagi kalau hubungannya udah berlangsung lama. Tapi yang bikin gak wajar adalah ketika rasa kesepian yang kita alami ini malah membuat aktivitas sehari-hari kita jadi terganggu. Apalagi kalau rasa kesepian yang kita alami ini udah berlangsung cukup lama, teman-teman. Kesepian di dalam suatu hubungan ini sebenarnya merupakan suatu indikasi nih, teman-teman, bahwa ada sesuatu yang tidak bekerja di hubungan kita. Nah, salah satunya nih mungkin karena komunikasi yang kita lakukan dengan pasangan itu ya levelnya masih di permukaan. Gimana tuh ya, mungkin setiap hari chattingan sih, teleponan sih, tapi cuma ngomongin kayak hari ini gimana, kamu lagi ngapain, udah makan atau belum. Jarang banget untuk ngelakuin deep talk sama pasangan, jarang untuk mengutarakan perasaan kita ke pasangan, perasaan kita tentang hubungan itu juga kita nggak pernah ngomongin ke pasangan. Jadi kita komunikasi tapi kayak kurang berkualitas gitu, teman-teman, karena isinya hanya di permukaan-permukaan saja. Atau mungkin tujuan dari kita menjalin hubungan itu karena biar nggak kesepian. Jadi kita berharap nih pasangan kita akan mengisi diri kita biar kita nggak kesepian lagi. Padahal kesepian itu kan bukan tentang ada dan nggak ada pasangan di samping kita. Dan juga kesepian itu ya nggak bisa diselesaikan hanya dengan memasukkan orang baru ke kehidupan kita. Nah, ada yang menarik nih, teman-teman. Jadi kesepian di dalam suatu hubungan karena akibat dari main sosial media. Gimana ceritanya? Menurut penelitian, orang yang bermain sosial media lebih dari 2 jam per harinya itu cenderung merasakan kesepian daripada orang yang main sosmed kurang dari 2 jam. Wah, kalau dipikir-pikir kita sehari main sosmed berapa lama ya? Kenapa ya bisa kayak gitu? Karena di sosial media itu kita cenderung untuk melakukan perbandingan. Wajar sih melakukan perbandingan, tapi kalau perbandingan yang kita lakukan malah membuat kita stuck sama hubungan kita. Dan kayak jadi aduh, kita pengen banget nih kayak couple goals ini. Lebih baik sosial media itu kita manfaatkan untuk membandingkan juga, tapi dengan mengambil hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan ke hubungan kita, jadi hubungan kita makin sehat dan berkualitas. Selain itu, kalau kita terlalu banyak membandingkan hubungan kita dengan hubungan yang ada di sosial media, kita jadi akan punya harapan-harapan yang mungkin gak realistis nih, teman-teman. Dimana harapan-harapan itu jadi makin bikin kita secara nggak langsung kayak memisahkan diri atau memberi jarak dengan pasangan. Karena ya itu tadi, kita pengen banget hubungan kita seperti apa yang kita lihat di sosial media ataupun di cerita-cerita film. Nah, terus gimana nih caranya agar kita tahu bahwa kesepian yang kita alami dan kita rasakan ini memang bersumber dari hubungan yang sedang kita jalani? Nah, caranya kita bisa mulai dengan ngobrol santai atau diskusi sama pasangan. Utarain aja, ungkapin apa yang sedang kalian rasakan. Misalnya, aduh aku kok merasa kesepian di akhir-akhir ini karena A, B, C, D. Nah, kalian cerita aja tuh sama pasangan. Kasih kesempatan juga ke pasangan untuk memberikan pandangan dari sudut pandangnya dia. Jadi jangan kamu terus ya yang ngomong. Terus kalau hasil dari diskusi itu menunjukkan bahwa pasangan kamu juga merasakan hal yang sama dan kalian merasa
ketika kalian belum ada di hubungan ini, kalian malah lebih happy, lebih bisa berkembang, lebih tidak merasa kesepian. Nah, bisa jadi nih, kesepian yang kalian rasakan ini memang bersumber dari hubungan kalian. Kayak ada sesuatu yang gak bekerja dengan baik di hubungan kalian. Nah, coba tanya lagi, ada apa dengan hubunganmu? Bisa jadi juga rasa kesepian yang kita alami dan berdampak ke hubungan ini sumbernya sebenarnya dari diri kita. Kok gitu? Ya mungkin selama kamu menjalani hubungan, baik kamu ataupun pasanganmu, lupa nih sama dirimu sendiri. Kamu lupa me time, kamu lupa self care. Akhirnya kamu merasa kayak, aduh kok ada yang kosong ya di dalam diri aku. Akhirnya berdampak ke hubungan yang kamu sedang jalani. Jadi kalau misalnya kamu merasa memang super kesepiannya berasal dari diri kamu, coba yuk kita evaluasi diri lagi. Ketika kamu udah mulai mengetahui bahwa kesepian ini bersumber dari hubungan kamu, saatnya untuk ngobrol dan diskusi bareng pasangan. Secara terbuka ya tentunya, karena kan pasangan gak bisa menebak apa yang ada di pikiran kita. Ungkapkan sama pasangan secara jelas. Dan coba kalian diskusi nih berdua, ada nggak ya usaha perbaikan yang bisa dilakukan agar hubungannya bisa bersemi-semi lagi seperti dulu. Aku udah diskusi nih, tapi kok kayaknya nggak ada yang berubah ya, masih sepi-sepi aja, masih gini-gini aja, malah makin buruk nih hubungannya. Boleh banget kalian untuk ikut sesi couple terapi ke profesional. Atau mungkin kalau kamu merasa sumber kesepiannya ini dari dirimu dan kamu pengen lebih mengetahuinya, kamu juga bisa untuk ikut sesi konseling bareng profesional atau psikolog. Daripada kita mendiagnosa diri sendiri terkena gangguan A, gangguan B, lebih baik kita langsung tanyakan aja ke orang yang memang ahlinya. Yes, sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share ke teman kalian yang kira-kira butuh informasi ini. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen di bawah. Atau kalau pengen cerita-cerita juga boleh DM ke Instagramku @arlinain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!